Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Muhammad Abdul Prasetya, nomor BP 2101092055, mahasiswa Politeknik Negeri Padang, jurusan Teknologi Informasi Prodi D3 Manajemen Informatika kelas 1C. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang Windows Server 2008. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan memperkenalkan dulu apa sih yang akan dibahas pada video kali ini. Nah, video pada kali ini saya akan membahas tentang sejarah Windows Server 2008, kemudian ada fitur Windows Server 2008, serta versi dan spesifikasi minimum untuk menginstalasi Windows Server 2008, serta langkah kerja dari instalasi Windows Server 2008 di VirtualBox. Nah, langsung saja masuk ke pembahasannya. Sejarah Windows Server 2008. Windows Server 2008 mendukung sistem klien dengan Windows Vista, mirip seperti hubungan antara Windows Server 2003 dan Windows XP. Versi beta dari sistem server ini pertama kali diperkenalkan pada tanggal 27 Juli 2005, dan versi beta 3-nya sudah diumumkan pada tanggal 25 April 2007 yang lalu. Windows Server 2008 ini adalah nama sistem operasi untuk server dari perusahaan Microsoft yang merupakan pengembangan dari versi sebelumnya yang disebut dengan Windows Server 2003. Windows Server 2008 ini dibangun dari kode yang sama seperti Windows Vista. Oleh karena itu, Windows Server 2008 memiliki arsitektur dan fungsional yang sama dengannya. Karena Windows Vista menawarkan kemajuan secara teknis dibanding dengan Windows versi sebelumnya, maka hal-hal yang dimiliki oleh Windows Vista juga dimiliki oleh Windows Server 2008. Contohnya yaitu network stack yang ditulis lagi dari awal, IPv6, jaringan nirkabel, kecepatan, dan peningkatan keamanan. Nah, selanjutnya itu saya akan memperkenalkan yaitu fitur Windows 2008. Nah, diantaranya itu satu, Virtualization Hyper-V, yang merupakan sebuah fitur virtualisasi yang digunakan untuk melakukan manajemen terhadap virtual memori atau perangkat-perangkat aplikasi yang dijalankan secara virtual. Nah, itu. Selanjutnya itu ada Internet Information Service atau IIS-7, yang merupakan fasilitas web yang dapat digunakan sebagai dasar manajemen aplikasi web berbasis ASP maupun PHP. Selanjutnya yang ketiga yaitu Windows Server 2008 Server Core, yang merupakan fasilitas baru yang belum pernah ada di Windows Server maupun varian Windows pada umumnya, yang digunakan untuk meminimalisasi penggunaan Graphical User Interface atau GUI pada server, sehingga tampilannya ada mirip sebuah command line atau CMD gitu. Selanjutnya itu Server Manager, yang digunakan untuk mempermudah seorang administrator untuk melakukan instalasi. Selanjutnya, Network Load Balancing, yang merupakan fasilitas yang memungkinkan seorang administrator untuk mendistribusikan sisi IP atau IP ke beberapa sistem dalam rangka mengoptimalisasi pemanfaatan sumber daya jaringan. Selanjutnya itu Windows Server Backup, yang digunakan sebagai backup sistem aplikasi yang sudah ada. Bisa dikatakan sistem backup ini digunakan untuk recovery system. Nah, selanjutnya itu saya akan memperkenalkan spesifikasi minimum Windows Server 2008 sesuai dengan edisi Windows serta perangkat-perangkat keras yang digunakan pada Windows Server 2008. Nah, untuk Windows Web itu tuh prosesornya minimum 1 GHz serta memori 1 GB dan kapasitas disk 10 GB, serta VGA yang digunakan itu Super VGA 800x600 atau resolusi yang lebih besar dari itu. Nah, untuk edisi Windows standar itu tuh digunakan prosesor yang digunakan minimum 1 GHz, dan rekomendasi dari saya itu 2 GHz atau lebih, bahkan atau 3 pun nggak apa-apa. Nah, untuk memori yang digunakan recommended yaitu 2 GB atau lebih, serta kapasitas disk yang direkomendasikan yaitu 40 GB atau lebih.
spesifikasi minimum Windows Server ini saya akan memperkenalkan sesuai dengan yang saya instalkan, yaitu Windows Server 2008 edisi Windows standar. Nah, untuk selanjutnya itu bisa dibaca atau bisa dilihat sesuai dengan video yang saya berikan. Nah, untuk alat dan bahan instalasi dari Windows Server 2008 menggunakan VirtualBox. Yang pertama itu sebuah PC atau laptop yang digunakan. Selanjutnya software VirtualBox, aplikasi VirtualBox, serta ISO Windows Server 2008. Nah, selanjutnya itu langkah kerja. Langkah kerja itu berisikan langkah-langkah untuk instalasi Windows Server di VirtualBox. Yang pertama yaitu buka VirtualBox, kemudian kita bisa menekan klik New, akan muncul sebuah kotak, langsung masukkan nama dan ubah tipe menjadi Windows 2008, kemudian langsung klik Next. Nah, selanjutnya itu kita atur penggunaan RAM. Penggunaan RAM yang direkomendasikan sesuai dengan dari aplikasi VirtualBox-nya yaitu 2 GB. Kemudian lanjut saja Next. Nah, pada Create Virtual Machine kita disuruh untuk memasukkan disk atau yang di hard disk virtual yang akan tersimpan pada komputer dengan kapasitas terserah yang dimasukkan. Boleh 20 GB sampai dengan 32 GB. Nah, langkah selanjutnya itu kita mengatur hard disk file tab-nya. Hard disk file tab itu kita bisa menggunakan virtual disk type itu atau VDI. Langkah selanjutnya itu kita akan mengalokasikan disk ini kemana atau secara dinamik. Gitu. Yang dimaksud supaya lokasi penginstalan benar-benar berada pada lokasi yang kosong sehingga proses instalasi berjalan dengan lancar. Nah, untuk file location and size kita bisa menggunakan 32 GB sesuai dengan yang direkomendasikan dari VirtualBox-nya. Nah, selanjutnya itu kalau sudah itu kita bisa langsung masukkan ISO. ISO yang di situ itu kita bisa memilih dari file yang udah kita download tadi, kemudian kita pilih start. Nah, ini merupakan tampilan awal dari proses menginstalasi dari Windows Server 2008. Kita bisa mengganti time and recurrence. Time-nya itu menjadi region dari Indonesia. Kemudian klik next dan kita bisa memilih di sini. Di sini kita bisa memilih sesuai dengan versi apa sih yang kita mau instalasikan. Saya di sini saya akan menginstalasi yang Enterprise, kemudian langsung saja klik next. Kemudian di sini kita bisa tahap lisensi ini kita klik saja tanda checklist, kemudian klik next lagi. Nah, di sini nih kita bisa membuat custom which type installation do you want. Kita bisa memilih instalasi Windows only. Selanjutnya itu kita bisa mengatur partisi drive pada Windows ini nih. Saya membuat satu partisi menjadi 32 GB menjadi disk C dan untuk sistem menjadi 500 MB. Kemudian next. Nah, pada tahap ini kita tunggu saja sampai selesai. Kemudian kalau sudah selesai, komputer atau virtual akan merestart sendiri. Nah, sampai ada bacaan seperti ini. Selanjutnya itu kita bisa mengatur password. Karena di Windows Server kita wajib memasukkan password. Nah, untuk passwordnya itu kita harus mencampur dengan huruf kapital dan tanda lainnya. Seperti contohnya Abel dengan masukkan huruf besar di depan. Selanjutnya ada sebuah angka untuk menjadi pelengkapnya. Nah, langkah terakhir itu
Kita klik next, dan ini merupakan tampilan awal dari Windows Server 2008. Nah, untuk hasil pengujian dari percobaan mengenai instalasi proses Windows Server 2008 menggunakan VirtualBox, ini dapat mempermudah proses instalasi sistem operasi Windows Server. Dalam hal ini, komputer juga disebut perangkat keras karena kita bukan partisi, sehingga lebih baik mempersiapkan komputer dengan dual system. Karena saat ini menggunakan instalasi Windows Server, kapasitas minimal yang dibutuhkan yaitu 20-32 GB dengan RAM minimal sebesar 512 MB sampai 2 GB. Selanjutnya itu cara instalasi pembahasannya. Cara instalasi Windows Server 2008 sama seperti Windows Server 2007, tetapi Windows Server 2008 tampilan desktop dan semuanya memiliki fitur seperti Windows Server 2008. Hanya saja sudah menyerupai Windows Server 2007 kemampuannya. Kemudian kesimpulan dari Windows Server 2008 ini, Windows Server 2008 merupakan sistem operasi jaringan operating system untuk melakukan konfigurasi dan manajemen jaringan baik skala kecil, menengah maupun besar yang dirilis pada tanggal 27 Februari 2008. Nah, fitur utama yang menjadi keunggulan Windows Server 2008 ini yaitu penyederhanaan tugas administrasi. Kemudian perangkat keras yang diperlukan dalam instalasi Windows Server 2008, perangkat lunak, serta kapasitas minimum hard disk dan RAM minimum yang digunakan dalam proses penginstalasi. Nah, ini merupakan sumber referensi dari pembahasan saya kali ini. Mungkin kalau ada kesalahan dari data, bisa dicek lagi di sumber referensi lainnya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.